Itu Bang. 2 Yohanes, Bu, bukan Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang Ibu buka 2 Yohanes apa Yohanes 1 nomor 7? Oh iya, salah. 2 Yohanes 1 nomor 7, bukan Yohanes 1 nomor 7. Benar kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. 7. Oh iya. Sebab Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus semua 4 mengakui Yesus datang sebagai utusan, sebagai manusia, wakil Tuhan. Hanya Paulus yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Makanya dia katakan dalam Roma 14 nomor 9, dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib supaya ia menjadi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 29, Kisah Para Rasul 2, ya kan? Kisah Para Rasul 2, kalau nggak salah itu Kisah Para Rasul 2 nomor 29. Paulus berkata, sebab Bapa telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan tuh. Jadi orang yang tidak menerima Yesus datang ke muka bumi sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Yaitu siapa? Orang-orang yang mengakui Yesus datang ke muka bumi sebagai Tuhan. Maka genaplah nubuatan dalam Matius, berhati-hatilah terhadap orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengaku, akulah orang Farisi dari sekte Nasrani, dari sekte Farisi. Itu nubuatan dari Yesus. Coba buka, Ibu buka, iya kan? Yohanes 13 nomor 16. Yohanes 13 nomor 16. Yohanes. Bukan 2 Yohanes ya, tapi Yohanes saja. Yohanes 13 nomor 16. Yohanes 13 nomor 16. Enak kan kalau diskusi adem-adem kayak gini? Enak. Daripada ribut-ribut sama penghujat. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 13 nomor 16. 13 nomor 16. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Coba buka Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. 17 nomor 3. Nomor inilah 3. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, seorang utusan, Yesus dikatakan itu utusan atau bukan?
Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Yesus. itu yang telah Engkau utus. Nah, Yesus diutus kan? Yesus diutus tidak? Menurut Bu Mita? Ya di sini sih dibikin kata utus ya Bang ya. Oh, ya udah saya kasih yang eksplisit. Buka Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat. Saya kasih yang eksplisit, mungkin Ibu kurang bahasa Indonesianya terlalu menyulitkan Ibu. Saya kasih yang eksplisit, yang sederhana. Yohanes 5 ayat 37. 37. Ya. 37. Bapa yang mengutus aku. Yang diutus di situ siapa? Bapa. Bapak yang mengutus aku. Aku di situ siapa? Bapa Allah. Bapa Allah. Bapak yang aku. Ya, aku di situ siapa? Yesus kan? Bapak mengutus aku. Ya, Yesus. Yesus. Berarti Yesus utusan kan? Iya. Bapak yang mengutus aku. Iya. Bapak yang mengutus aku. Aku di situ Yesus. Bapak yang mengutus Yesus. Aku kan huruf besar, ya kan? Iya. Bapak mengutus Yesus. Berarti betul nubuatan Yesus dalam Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Berarti Yesus tidak lebih tinggi daripada yang Yesus mengutus. tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Nah, berarti Yesus utusan atau Tuhan? Utusan. Masya Allah. Barakallah, sudah dapat pencerahan. Coba buka Yohanes 5 nomor 30. Nomor 30. 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat. Ya benar. Iya, benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku ini adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus, dari diriku sendiri. Ya kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Maksudnya mendengar firman Bapa. Dan penghakimanku adil. Penghakiman Yesus adil. Sebab aku itu Yesus. Sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Berarti Yesus Tuhan apa utusan? Utusan. Buka Lukas 2 nomor 22. Lukas 2 nomor 22. Lukas 2 nomor 22. Aduh, ini mata yang dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, benar ya? Iya. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Mereka menyerahkan dia. D-nya huruf besar tidak? Iya, besar. Berarti Yesus kan? Mereka pentahiran itu hari sunatnya Yesus. Jadi mereka menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Berarti yang Tuhan Bapa, Allah Bapa atau Yesus?
Ya Allah Bapa. Allah Bapa. Baik. Bagus, Ibu ini sudah mendapatkan pencerahan. Nah, sekarang begini, Bu. Iya kan? Dari ayat Ibu ini mengikuti perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Ibu lebih percaya perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Ya otomatis saya percaya Yesus lah. Nah, sedangkan Yesus sendiri yang punya hak kan untuk mengakui dirinya siapa kan? Betul? Ya, ya betul. Dari dalil yang saya berikan kepada Ibu, Yesus mengaku dia sebagai apa? Utusan. Utusan. Yang namanya utusan tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Tuhannya. Berarti yang pantas disembah adalah Ya Allah Bapa. Allah Allah Bapa pantas Bapa. disembah. Terus Ibu mentuhankan Yesus sebagai Tuhan, Ibu belajar dari Alkitab atau dapat doktrin dari bapak-bapak gereja? Gini Bang. Kita kan istilahnya ya Kristen itu belajar dari kecil. Ya, sama seperti Abang lah ya, belajar dari kecil pasti. Enggak, saya bukan Islam dari kecil. Saya dulu mantan kayak Ibu. Bukan Oh Islam gitu. dari kecil. Oh gitu. Nah, ya itu, Abang tahu lah berarti ya, kalau kita itu pasti diajarin di gereja. Makanya itu Bu, Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, kita dituntut, gunakanlah akalmu. Kenapa harus digunakan akal? Untuk mengetahui Yesus itu siapa, statusnya apa, mengajarkan apa. Ketika kita sudah menggunakan akal, mengetahui, oh Yesus ternyata utusan bukan Tuhan, baru kita korelasikan dengan iman, yang artinya namanya percaya. Tapi kalau kita hanya menggunakan iman saja tanpa akal, maka jadinya seperti itu. Kita bisa menyembah manusia, menyembah pohon, menyembah hewan, karena kita tidak menggunakan akal. Maka Yesus berkata, gunakanlah akalmu umatku. Karena kalau kau tidak menggunakan akal, kalian itu bagian dari orang-orang yang bodoh. Yeremia 4 nomor 2. Makanya Yesus berkata, umatku begitu bodoh dan tolol karena tidak mengenali aku. Mengenali aku sebagai apa? Sebagai utusan, malah dijadikan dia sebagai Tuhan. Coba buka Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Tujuh ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, Ibu perhatikan ya, orang-orang pada saat itu yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Kristen apa Islam, Bu? Kenapa? Kenapa, Bang? Yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Islam apa Kristen? Di zaman ini maksudnya? Bukan. Yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen atau orang Islam? Oh, orang Kristen. Orang Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus, orang Islam atau orang Kristen? Orang Kristen lah. Yang melakukan banyak mujizat, pendeta atau Pak Ustadz? Pendeta kan? Setahu saya pendeta, Bang. Pendeta. Coba buka di ayat 23-nya. 23. Di ayat Lanjutannya 23-nya. Iya, lanjutannya 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Yesus berterus terang, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, nyala dari hadapanku. Yang diusir oleh Yesus, orang Kristen atau Islam. Tadi kita sudah baca di ayat sebelumnya, ayat 22. Orang-orang berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat atas namamu. Aku melakukan banyak mujizat atas namamu. Di ayat 23-nya, Yesus berterus terang, oh tidak, brother. Saya nggak kenal kalian, karena saya bukan Tuhan, saya ini utusan. Nyala kalian dari hadapanku. Kalian itu pembuat kejahatan. Diusir oleh Yesus, betul? Ya, betul. Karena apa? Memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Karena melakukan nubuat atas nama Atas nama Yesus. Karena melakukan mukjizat atas nama Yesus. Makanya dia diusir. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak menyembah Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus. Maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, lalu diusir oleh Yesus. Saya tidak mengenal kalian. Kalian tidak mentuhankan Bapak saya. Kalian tidak mentuhankan. Betul tidak, Bu? Iya. Nah, sekarang Ibu masih memperkuat diri Ibu meyakini dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, atau mengikuti Yesus yang mengaku sebagai utusan? Apa ya? Memang susah. Memang kalau sudah mendarah daging susah, Bu. Saya juga dulu begitu. Itu dia. Kan pasti Abang juga sudah tahu. Itu bukan hal yang gampang. Jadi itu gini. Seperti tadi Abang bilang kan, saya juga kan kurang ini ya dalam menghafal ayat-ayat ini gitu loh. Jadi ya mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi loh, Bang. Belajar. Yang pertama saya sarankan Ibu, jangan pernah dengar perkataan Bapak Pendeta. Dengar perkataan Yesus, belajar Alkitab. Karena pendeta cuma nerima perpuluhan, mereka dengan bijaksananya datang pakai jas, pakai mobil mewah, mereka sesatkan umat, mereka tidak sampaikan ayat-ayat seperti ini karena takut jemaatnya hilang. Kalau Ibu mau tahu, di dalam Alkitab perpuluhan itu bukan untuk pendeta. Perpuluhan itu diambil pendeta dalam perjanjian lama untuk membenarkan mereka, untuk mereka mendapatkan perpuluhan duit fulus. Di dalam perjanjian lama, perpuluhan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang miskin. Di sekitaran Yesus, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Lalu kenapa pendeta menggunakan perpuluhan? Dikuras jemaatnya. Mau yang miskin, mau kaya, bayar perpuluhan. Dari situ makanya Yesus berkata, hai Kristen, hai umatku, gunakanlah akal budimu untuk kamu berpikir agar kamu mengenali aku. Makanya Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 9, percuma Kristen beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kenapa perintah manusia? Mentuhankan Yesus, mengikuti doktrin Bapak Gereja, mengikuti orang tua kita, mengikuti dari rasul-rasul yang tidak memiliki identitas yang jelas. Maka kita perlu tahu bahwa kita itu harus lebih percaya terhadap perkataan Yesus. Betul, Bu? Karena kita ini mengaku sebagai Kristen, yang artinya pengikut Kristus sejati, maka kita wajib hukumnya mengikuti semua perkataan Yesus saja, bukan perkataan yang lain. Nah, itu nanti Ibu pelajari dan Ibu jangan pernah sodorkan itu kepada Bapak Pendeta. Saya nggak pernah melarang Ibu untuk bertanya kepada pendeta, tapi jangan langsung diterima secara mentah. Diterima, dicatat, di cross check, lalu di cross check dengan Alkitab. Sama nggak penyampaian Pak Pendeta dengan Alkitab? Kalau berbeda, berarti pendeta ini menyesatkan saya. Sama ketika saya sudah Muslim, Bu, saya tidak percaya kepada kiai, ustadz, kalau dia mengajarkan tidak ada yang tertulis yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau dia mengajarkan tidak ada yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, saya tidak mengikuti mereka. Saya lebih mentaati pedoman kitab saya.
Karena dari situlah saya mendapatkan jawaban. Siapa Tuhan saya, siapa utusannya, ajarannya seperti apa. Betul, Bu? Iya, betul. Karena pendeta tidak menjamin kita surga. Ya enggak lah. Enggak menjamin. Pendeta itu, mereka manusia seperti saya, tempatnya salah. Apalagi kalau uang sudah di depan mata, apapun dilakukan. Sudah saya katakan, tidak ada satu ayat pun dalam Bible, Bu. Nih, saya baca Bible maupun perjanjian baru, bahkan perjanjian lama, tidak ada di dalam perjanjian lama nama Yesus. Nanti Yesus ada dalam perjanjian baru. Itu pun dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Yesus cuma bertanya, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena ada sosok yang lebih tinggi dari dia, betul? Iya, betul. Betul. Bahkan di dalam Lukas, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kalaulah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, lalu dia diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Kan logikanya koslet jadinya kan? Masa Tuhan diserahkan sama Tuhan? Gak mungkin kan? Iya sih. Mungkin tidak. Makanya. Jadi saya tahu memang doktrin itu sudah mendarah daging. Cuman saya bersyukur mendapatkan hidayah. Nah, kami di dalam Islam tidak memaksakan ibu untuk masuk ke dalam Islam. Makanya saya hanya sarankan kepada ibu, belajar Alkitab ibu, tetap dengan keimanan ibu terserah. Hidayah itu datang dari Allah, tetap dalam keimanan ibu. Ibu mau menjadi Kristen tidak apa-apa, tapi baca Alkitab ibu, ya kan? Baca perkataan Yesus yang tulisannya merah. Dari situ ibu akan mendapatkan jawaban, Yesus ini siapa? Kalau ibu sudah mengenalkan Yesus, sudah mengenal Yesus siapa? Maka betul nubuatan Yesus dalam Matius. Mereka telah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Tapi kalau ibu mendengarkan Bapak gereja, lalu tidak mengenal Yesus, malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus berkata dalam Yeremia 4 nomor 22, mereka itu adalah umatku yang botol dan tolol. Ini tulisannya ya Bu, saya nggak menghina, tulisannya seperti itu. Umatku itu begitu bodoh dan tolol karena tidak mengenali aku. Hah? Iya, ada sih begitu ayatnya ya. Iya ada, umatku begitu bodoh dan tolol karena mereka tidak mengenali aku. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Karena mereka mentuhankan Yesus. Padahal semua Matius, Lukas, Markus, Yohanes mengatakan dia sebagai utusan. Hanya satu yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Bukan murid Yesus, tidak bertemu dengan Yesus, dari orang Farisi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, lalu sengaja menjadikan dia sebagai Tuhan. Dia sesatkan banyak umat. Dari situlah mereka menjadikan Paulus sebagai Rasul dan mengikuti Paulus. Maka kalau ada orang Kristen yang mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan, itu bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Paulus. Karena pengikut Yesus Kristus harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Kalau Yesus berkata ke kiri, maka ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Ke depan, ke depan. Ke belakang, ke belakang. Ke belakang. Jadi itu yang saya maksud. Bahwa penyesat-penyesat itu telah datang ke seluruh dunia. Yang mengaku Yesus datang ke muka bumi ini bukan sebagai manusia. Malah dijadikan dia sebagai Tuhan. Coba saya bisa buktikan bahwa Paulus ini seorang penyesat yang menyelewengkan ajaran Yesus. Mau saya buktikan, Bu? Di mana tuh, Bang? Matius 5 nomor 17 sampai 18 dibaca. Matius. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kita buktikan bahwa Paulus ini ya kan menyelewengkan apa yang sudah dinubuatkan, yang sudah dikatakan oleh Yesus, lalu dia pelintirkan, dia belokkan, dia gagalkan, dia batalkan. Waduh, ibu ngopi tadi. Tunggu dulu. Matius Yang ini loh, Bang, penting sama saya ini yang mengenai apa namanya ini tadi barusan, dia nabi palsu ini. Nabi palsu nanti saya kasih ayatnya, ya kan? Saya kasih. Iya. Nanti saya kasih referensinya, saya kasih ayatnya. Nah, ini coba buka Matius 5 nomor 17 sampai 18. Matius 5
nomor Ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Dibaca dari ayat 17. Yesus dan hukum Taurat ya. Iya, dibaca dari ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Betul. Hubungannya Janganlah sama kamu Paulus? menyangka. Janganlah Bang, kamu menyangka. hubungannya sama Paulus yang mana, Bang? Nanti saya kasih ayatnya. Nanti saya bacakan. Oh. Saya perjelas. Saya kasih poinnya biar jelas. Ya kan? Biar ibu paham dengan jelas gitu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya tanya sama ibu, langit dan bumi ini sudah lenyap atau belum? Belum. Belum. Berarti tidak boleh meniadakan hukum Taurat sebelum semua terjadi, betul? Ya, betul. Sekarang buka Efesus 2 nomor 15 sampai 16. Ini Paulus. Efesus 2 nomor 15 sampai 16. Efesus. Mana ya? Efesus berapa, Bang? Efesus 2 nomor 15 sampai 16. Kaluna jangan dulu naikin orang ya. Nomor 15 sampai 16. Ya, biar nggak berisik nanti orang-orang nggak jelas naik berisik. Dan dari 16 ya, Bang ya? Iya, Efesus 2 nomor 15 sampai 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu. Paulus berkata, dengan matinya, sebab dengan matinya ia telah menggagalkan hukum Taurat. Pertanyaannya, Paulus menggagalkan hukum Taurat, langit dan bumi ini sudah lenyap belum? Belum. Lalu kenapa dia batalkan hukum Taurat? Kapasitasnya apa? Kenapa dia melanggar nubuatan Yesus? Ini yang dikatakan dia membelokkan ajaran Yesus. Yesus sudah katakan sebelum bumi ini lenyap dan hancur, tidak boleh membatalkan hukum Taurat sebelum semua terjadi. Paulus muncul. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dari mana dia mendapatkan hak untuk mengatakan ini? Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu kapasitasnya apa? Kapasitasnya apa sampai dia punya hak untuk membatalkan hukum Taurat yang dibawakan oleh Yesus? Dengarkan. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, melainkan menggenapi. Menggenapi artinya melengkapi, bukan menghilangkan. Tetapi kenapa Paulus berkata dalam surat-suratnya bahwa dia telah membatalkan hukum Taurat? Ternyata surat-surat Paulus
bukan berasal dari firman Tuhan, tapi hasil dari rekayasa tulisan dia sendiri. Buka 2 Korintus 11 nomor 17, Bu. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus. 2 Korintus. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh Ingin bermegah. tuh. Apa yang kukatakan ini bukanlah berasal dari firman Tuhan, melainkan dari orang yang bodoh yang ingin bermegah-megah. Berarti surat-surat Paulus firman Tuhan bukan, Bu? Iya, iya benar. Bukan kan? Maksudnya kalau yang Apa? sekarang, yang diimanin sekarang dari dia, dari Paulus. Surat-surat Paulus itu bukanlah firman Tuhan. Dia sudah mengaku, apa yang kukatakan ini bukanlah berasal dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan orang yang bodoh yang ingin bermegah-megah. Kalau dia sudah katakan, yang dia katakan bukan berasal dari firman Tuhan, ibu lebih percaya firman Tuhan atau perkataan bukan dari firman Tuhan? Perkataan dari firman, Bang. Maka ibu harus mengikuti perkataan Yesus, karena Yesus yang menerima firman. Betul tidak? Iya, betul. Ibu lebih percaya Yesus atau Paulus? Percaya Yesus lah. Nah, berarti Paulus ini sudah dinubuatkan dari ayat yang saya tuangkan kepada ibu, dari penyesat, jalan ceritanya sebagai pembunuh. Maka dia ini bukan orang-orang pengikut Yesus, melainkan penyesat-penyesat Yesus yang ingin ambil bagian di ajaran Yesus itu sendiri. Hingga mereka mengidolakan dia, menspesialkan dia, menjadikan dia sebagai rasul. Padahal dia sesungguhnya penyesat itu yang menggagalkan hukum Taurat Yesus. Pantaskah orang yang menggagalkan hukum Taurat Yesus kita ikuti, Bu? Baru saya tahu nih, Bang, ayatnya. Nah, pendeta nggak pernah kasih kan? Pernah nggak pendeta kasih? Nggak ada sih ya. Buka Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah, bukan. Ya. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, masakah dia berfirman lalu dia tidak menepatinya? Dia sudah katakan, Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Tidak mungkin dia menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia tidak menepati apa yang dia sudah katakan. Betul? Allah bukan manusia hingga dia berdusta. Allah bukan anak manusia. Mana mungkin dia berfirman lalu dia tidak menepatinya? Iya kan? Mana mungkin Allah berfirman dia tidak menepati firman-Nya. Betul tidak? Iya. Nah, maka ketika dia berfirman, Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, Yesus terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai anak manusia, berarti bukan Allah. Betul tidak?
Iya, iya betul. Nah, berarti yang pantas disembah adalah Allah, kan Allah Bapa. kan Yohanes 17 nomor 3, Yesus memperkenalkan Tuhannya. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah saja yang benar. Betul, Bu? Iya. Nah, berarti tidak boleh ada Allah-Allah lain. Nggak boleh ada Allah Yesus, nggak ada Allah Paulus, nggak boleh. Hanya Allah saja yang satu-satunya yang benar. Dan Yesus sebagai utusan, wakil Tuhan. Coba buka Matius 21 nomor 11. Matius 21 nomor 11. Matius 21 ayat 11. Dan orang Ya. banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang bertatap muka dengan Yesus, lebih mengenal Yesus. Mereka tahu Yesus sebagai apa? Nabi Yesus Dari Nazaret. Paulus tidak bertemu dengan Yesus. Tidak pernah bertatapan muka. Lebih percaya mana? Murid yang langsung berhadapan Yesus atau Paulus? kalau Ayo. murid-muridnya sih ketemu langsung ya. Nah, Paulus nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu dengan Yesus. Di dalam sejarah maupun di dalam Bible. Tidak ada pertemuan dikatakan Yesus bertemu dengan Yesus bertatap muka. Nggak ada. Lebih percaya mana? Murid yang langsung bertatap muka dengan Yesus, yang mengenal Yesus lebih banyak daripada Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang menggagalkan hukum Taurat. Lebih percaya mana, Ibu? Ibu Mita ini teman baik saya nih, ya kan? Luna ini yang di samping ibu ini ibu nggak kenal, ya kan? Ibu lebih percaya saya teman baik ibu atau Luna yang ibu nggak kenal? Lebih percaya teman baik lah. Nah, sebaliknya, orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus adalah nabi dari Nazaret. Paulus mengaku dia sebagai Tuhan tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang mana yang mau dipercaya? Yohanes, Lukas, Matius mengatakan Yesus utusan. Yang mana yang mau dipercaya? Coba. Ibu percaya yang mana? Secara logika. Kalau secara logika ya yang Orang, bertemu dengan Tuhan itu. nah, Secara memang logika berat, ya. Bu. Iya, memang Ya. berat, Bu. Iman itu memang berat. Kita ini jangan terlalu, kadang orang Kristen mengatakan, mengandalkan, oh kami ini beriman dengan Yesus. Kalian tuh nggak punya iman, jadi kalian nggak tahu Yesus siapa. Iman di dalam kekristenan itu berat. Yesus berkata, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa pindahkan gunung dari tempat itu ke tempat yang lain. Jadi berat, Bu, kalau bahas iman. Bahas iman ke belakang. Akal dulu. Akal ini berfungsi ketika kita sudah mengenal Yesus, baru kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai kepercayaan. Sebagai kepercayaan. Coba ibu buka, kalau nggak salah itu, kalau saya nggak lupa ayatnya, Hosea 11 nomor 9, kalau nggak salah, coba cek. Hosea. Hosea 11 nomor 9. Hosea. Hosea. Senang, Bu, saya manjakan ibu dengan dalil-dalil yang enak, yang sehat, yang masuk di akal logika manusia.
Hosea berapa, Pak? Hosea 11 nomor 9. Hmm. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Benar bukan? Iya, iya. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Iya. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang Nah, kudus di tengah-tengahmu. Dan aku nah, tidak datang untuk menghanguskan. nah. Sebab aku ini Allah dan bukanlah manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Allah itu bukan manusia. Yesus dikuduskan di tengah-tengah kita. Tapi dia bukan Allah. Dia hanya manusia. Betul tidak, Bu? Iya betul sih. Di sini Nah, ditulis. baru dapat kan, baru lihat dalil seperti ini kan? Iya, kalau tadi kan aku udah bilang ya Bang, jujur ya kan dari tadi aku udah jujur ya. Kalau aku itu nggak menghafal Alkitab ayat-ayat Sayang, Alkitab Bu. lah. Mm-mm. Sayang banget masalahnya ini masalah dunia dan akhirat kita. Kalau kita tidak membaca, kita hanya mengimani taklid buta tanpa dasar dan pedoman, maka kita akan selalu tersesat. Maka kita dituntut untuk belajar, membaca, agar kita tahu jawaban-jawaban apa yang diajarkan oleh Yesus sesungguhnya. Maka kalau kita tidak baca, kita akan dibodohi. Kita akan diperalat, dijadikan budak, disuruh bayar setiap minggu ke gereja belajar terus, tapi cuma pendeta mengajarkan ajaran kasih. Semua, bahkan orang ateis juga mengajarkan ajaran kasih. Orang yang nggak punya agama saja mereka kadang melakukan kebaikan kepada orang lain. Tapi kenapa pendeta nggak mau menyampaikan hal-hal tentang ketuhanan, siapa yang pantas disembah? Coba buka Ulangan 4 nomor 39. Saya Ulangan, perkenalkan ibu kepada Tuhan ibu yang sesungguhnya. ulangan Ulangan 4 nomor 39. 39. Untuk menghalau dari hadapan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Maksudnya apa ya, Bang? Ulangan 4 nomor 39. Iya kan? Benar nggak? Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah. Nah, itu baru betul. Sebab itu sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Tuh. Ketahuilah bahwa Tuhan itu hanyalah Allah yang di atas, yang di bumi, tidak ada yang lain. Berarti hanya Allah kan yang Tuhannya? Betul tidak? Iya benar. Berarti tidak ada yang lain. Coba buka Yesaya 43. Coba buka Yesaya 43. Yes. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah sendiri sudah mengaku, akulah Allah Tuhan di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan aku bukan manusia. Nah sekarang buka Yesaya 43.
Yes. Betul. Yesaya. Biar kita tahu siapa Tuhannya Yesus itu. Jadi Yesus ini bertuhan ternyata. Yesaya. 43 ya, Bang? Iya, 43 baca dari nomor 10 sampai 13. Yesaya 43 baca dari nomor 10 sampai 13. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Terus, Lanjut. akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Betul. Akulah Allah. Akulah Allah. Sebelum aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak ada lagi Allah yang lain. Sebelum aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Berarti tidak ada Allah lain lagi selain Allah. Maka kalau dijadikan Yesus sebagai Tuhan berarti sudah membentuk Tuhan. Tuhan yang baru. Karena Tuhan itu tidak boleh dibentuk. Karena Allah itu, akulah Allah. Sebelum aku tidak ada yang dibentuk. Sesudah aku tidak boleh ada yang membentuk Allah lain selain aku. Iya kan? Terus apa dia katakan? Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang juru selamat itu adalah Allah. Bukan Yesus. Yesus hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Jalan bukan tujuan. Yesus jalan, tujuannya hanya kepada Bapa. Yang memberi keselamatan adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Akulah yang memberitahukan, ya kan, menyelamatkan dan apa? Dan menggambarkan. Dan bukannya Allah asing. Maksudnya Allah asing di sini, di situ ditulis Allah asing. Huruf A-nya kecil kan? Allah Iya, asing. kecil. Nah, berarti itu Allah-Allah yang dibuat oleh manusia. Akulah bukan Allah asing yang ada di antara kamu, yang hidup dengan kita, yang hidup di antara kita, yang dijadikan Tuhan, manusia yang dijadikan Tuhan di antara kita. Jadi akulah bukan Allah asing yang ada di antara kita atau kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Nah, ini huruf besar nih. Ini baru Allah yang betul. Dan akulah Allah, juga seterusnya. Aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapa yang akan dapat mencegahnya? Tidak mampu mencegahnya. Dan tidak bertahan. Ini Tuhan Ibu yang sesungguhnya. Coba. Kalau ibu sudah mengetahui siapa Tuhan Ibu yang sesungguhnya, sekarang tugas ibu adalah melepaskan jubah doktrin, melepaskan ego, belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita belajar lepaskan egois ini kita. Apa ya? Jadi lebih ingin untuk lebih mendalami lagi ya kita. Betul. Masya Allah. Rugi kita Bu kalau kita nggak belajar Alkitab. Rugi kita nggak belajar pedoman kita sendiri itu rugi. Kita
Kita cuman yang penting hari Minggu sembahyang, Bapak gereja sampaikan, udah masuk surga. Jaminan penyalipan Yesus di tiang salib itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran Yesus, melainkan ajaran manusia yang diajarkan oleh Paulus. Pauluslah yang mempersembahkan Yesus di tiang salib sebagai korban yang harum kepada Theos. Buka Efesus 5 nomor 2. Efesus. Jadi nabi-nabi terdahulu ketika menghapus dosa tidak mempersembahkan darah manusia di tiang salib. Karena bukan ajaran Tuhan. Mereka mengorbankan hewan untuk menebus dosa. Kalaulah Yesus Tuhan, harusnya orang Yahudi yang punya kitab menyembah lebih dulu daripada Kristen. Betul tidak, Bu? Iya. Harusnya orang Yahudi yang punya kitab yang menyembah manusia duluan. Tapi buktinya orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan karena mereka tidak mengimani Tuhan menjadi manusia. Tidak ada sejarahnya Tuhan menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia berarti dia melanggar pernyataannya sendiri. Efesus 5 nomor 2, Bu. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ini bukan. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuh, Yesus dijadikan korban yang harum. Dia dijadikan seperti sapi, Bu. Ibu bayangkan, kata-kata korban itu diperuntukkan kepada hewan. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun Allah berkata, ya kan? Saya beri anakku untuk kalian persembahkan kepada aku. Gak ada. Itu semua ajaran-ajaran pagan yang disisipkan oleh Roma ke dalam Alkitab. Ajaran-ajaran pagan. Karena yang menerima persembahan darah manusia hanyalah dewa Molok, Imamat 18. Allah tidak mau menerima persembahan. Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah mengorbankan manusia. Karena dalam 2 Tawarik 25 tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Yesus bersalah tidak, Bu? Enggak. Lalu kenapa dibunuh? Doktrin kan? Oh, untuk menebus dosa. Doktrin. Di mana Yesus pernah mengakui? Tapi Allah memberikan ilham kepada Yesus hingga Yesus mengetahui bahwa dia akan diserahkan. Menurut kekristenan, Yesus itulah yang disalib. Tapi di dalam Islam, di dalam surat Al-Maryam, Allah berfirman, Isa alaihissalam sangat dimuliakan oleh Islam, maka Allah selamatkan dia dari penyalipan untuk datang kedua kali untuk membantah fitnahan orang Yahudi yang mengatakan dia telah disalib. Yang kedua, dia hancurkan salib karena dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, dia membunuh babi karena di dalam imamat dia mengharamkan makan babi. Ini ajaran doktrin Bapak gereja. Hukum Taurat dibatalkan, sunat tidak diizinkan. Mereka mengikuti Paulus. Paulus berkata, jikalau kau bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Lalu kenapa Paulus bersunat? Dia menyuruh orang gak usah bersunat, tapi dia sendiri sunat. Bayangkan, Bu, bagaimana tipu muslihat dari Paulus yang menggagalkan hukum? Hukum siapa? Hukum Yesus. Coba Anda buka, ya kan? Coba Anda buka Galatia 5 nomor 2. Ini perkataan Paulus. Galatia 5. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2.
Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama Hmm. sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, dia menyuruh, jikalau kalian bersunat, ya kan, Yesus tidak berguna bagimu. Dia menggagalkan hukum Taurat, padahal Yesus bersunat, sedangkan dia sendiri sunat. Coba buka dalam Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan kalau kamu bersunat Yesus tidak berguna bagimu. Berarti Yesus juga tidak berguna bagi dia karena dia sendiri bersunat. Filipi berapa, Bang? Filipi 3 nomor 5. Disunat pada hari nomor 5. Iya, betul. Disunat disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku orang Farisi.